Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Jangan sia-siakan ibadahmu. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan menerima firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat yang benar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, dan Tuhan kami boleh taruh di dalam hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami pribadi, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat yang sudah tidak asing buat saudara, karena seringkali kita dengar, seringkali kita baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Salah satu hal yang mendukung bahwa kita giat dalam pekerjaan Tuhan adalah lewat ibadah. Tidak ada orang yang mengklaim dirinya giat dalam pekerjaan Tuhan, namun dia tidak beribadah. Baik itu beribadah bersekutu dengan Tuhan, beribadah bersekutu dengan Tuhan, baik itu secara pribadi ataupun secara berkelompok, karena dalam Pengkhotbah 4 ayat ke-9, berdua lebih baik daripada sendiri. Saat bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi hal yang pertama, setelah kita menerima firman dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan, lakukan firman. Karena dengan tidak melakukan firman, maka kita menipu diri kita sendiri. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pengetahuan akan firman membangkitkan iman kita. Dan iman yang sudah bangkit itu harus disertai dengan perbuatan. Karena kalau tidak, iman itu mati. Dan hal yang kedua, jangan sia-siakan ibadah kita. Kita sudah beribadah setiap minggu, kita ada di gereja. Setiap wadah kita hadir. Setiap kesempatan kita ada. Rajin, tidak pernah bolong. Namun jangan sia-siakan ibadahmu. Yakobus 1 ayat 26 menulis, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ada dua hal kita menipu diri sendiri yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, kita mendengar firman dan tidak melakukannya, itu menipu diri sendiri. Dan yang kedua, kita beribadah, tapi kita tidak mengekang lidah kita. Kita sudah menipu diri kita sendiri. Jangan sia-siakan ibadahmu. Amsal 10 ayat 19 menulis, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. 1 Petrus 3 ayat 10, kalau kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, jaga lidahmu terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita mengucapkan tipu daya lewat mulut kita, lewat perkataan kita. Karena dalam
Yakobus 3 ayat yang kedua, orang yang tidak bersalah dengan perkataannya adalah orang sempurna. Karena kalau dia bisa menguasai perkataannya, maka dia juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi jangan sia-siakan ibadah kita dengan hanya sebagai pendengar saja. Kita mendengar tapi tidak melakukan firman. Jangan sia-siakan ibadah kita dengan berkata yang tidak sesuai dengan firman. Mengucapkan tipu daya, mengeluarkan kata-kata yang jahat. Karena kalau kita tidak mengekang mulut kita, maka sia-sialah ibadah kita. Kita menganggap kita sudah beribadah, tapi kalau kita tidak mengekang lidah kita, perkataan kita. Perkataan yang sekarang bukan cuma perkataan secara pribadi yang dilontarkan secara pribadi, tetapi juga perkataan lewat jempol kita. Komentar-komentar di media sosial, karena kita juga sekarang bersosialisasi lewat media sosial, lewat dunia maya. Kendalikan lidahmu, kendalikan perkataanmu, jaga perkataanmu dari hal-hal yang jahat dan yang penuh dengan tipu daya. Jadi jangan sia-siakan ibadah kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.